Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya dan salam sehat. Puji syukur bahwa hari ini kita bisa mengikuti kegiatan rapat daring terkait dengan Lakajol di Turunan CAE, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Yang cukup menarik dari kejadian ini, lokasi yang terjadi sebenarnya bukan saja Lakajol, tetapi black spot terhadap Lakajol. Karena pada tahun 2012 juga terjadi kecelakaan di tempat yang sama dengan korban 12 orang meninggal. Kejadiannya hampir mirip karena bis tidak bisa terkendali dengan baik oleh supirnya, akhirnya terperosok ke dalam jurang. Dan seperti biasanya ada kesan terjadinya suatu problem gangguan pengereman. Di dalam kajian ini yang cukup menarik bagi tim kami, ini bukan terhadap masalah-masalah pro justisia, tetapi kita akan menemukan faktor-faktor seperti faktor manusia, dalam hal ini supir, kedua faktor-faktor terhadap kendaraan, dan ketiga faktor-faktor terhadap jalan dan lingkungan. Dan oleh kami ditambah juga faktor-faktor di manajemen perusahaan angkutan bis. Jadi dari sisi aspek kendaraan ada hal yang menarik yang hasil temuan kita di lapangan. Jadi kita bisa melihat ada hal yang harus kita coba samakan persepsinya terkait dengan bagaimana histori perawatan kendaraan. Jadi histori perawatan kendaraan ini mampu terakomodasi oleh pihak operator, pihak pengusaha. Nah, sehingga tidak hanya sekedar bahwasannya dikatakan sebuah perawatan sudah dilakukan secara berkala, tetapi tidak didukung oleh histori perawatan yang terekam, baik itu jejaknya misalkan dengan catatan-catatan pakai manual book sederhana, sehingga kita tahu kapan dilakukan penggantian oli, kapan dilakukan penggantian kampas rem, kemudian jeda dari penggantian sebelumnya. Nah, ini yang bagian-bagian yang tidak kita temukan pada saat kita melakukan kajian lapangan kemarin yang dilakukan oleh perusahaan otobus Sri Padma Kencana ini. Tapi sisi menariknya adalah mereka bisa menunjukkan bagaimana mereka melakukan perawatan dan bagaimana mereka hold sebuah perjalanan pada saat dilihat oleh mekanik bahwasanya kendaraan ini perlu dilakukan perawatan. Nah, inilah yang mungkin ada sisi positif dan sisi negatif yang memang kita temukan dari kejadian Lakajol ini. Terkait manajemen operasional bus Sri Padma, seperti yang sudah disampaikan bahwa operator bus ini ada beberapa catatan yang perlu kita highlight dari temuan kami kunjungan ke lapangan. Pertama mengenai hal yang baik. Jadi bus ini sudah dilengkapi dengan GPS, di mana GPS itu merecord rute dari bus. Namun sehingga kita bisa ketemu dengan profiling kecepatan, profiling waktu perjalanan. Namun sayangnya kita belum bisa meng-highlight siapa yang mengemudikan. Artinya ke depan ini harus dikembangkan oleh stakeholder untuk meskipun bus pariwisata, kita juga perlu meregister siapa yang membawa bus sehingga kita bisa tahu aspek perilaku mengemudi, lalu juga jam kerja dari pengemudi, sehingga kita bisa lebih akurat dalam menentukan faktor penyebab kecelakaan. Jadi berdasarkan hasil kunjungan lapangan dan analisis yang telah kami lakukan, kami tiba pada kesimpulan bahwa ruas jalan yang menghubungkan Malangbong dengan Wado belum memenuhi konsep jalan yang berkeselamatan, di mana jalan seharusnya memiliki sifat-sifat forgiving, self-explaining, dan self-enforcement. Kondisi geometrik jalan pada lokasi kecelakaan dan sebelum lokasi kecelakaan dari arah
Malangbong sampai pertigaan Wado itu berupa banyak tikungan. Dan sesaat sebelum lokasi kecelakaan, kurang lebih 3,4 km sebelumnya, itu kondisi jalan menurun dengan kelandaian sebesar 7,2% sepanjang 3,4 km. Namun kondisi geometrik yang cukup rawan ini tidak didukung oleh rambu dan marka yang layak, serta perlengkapan jalan seperti guardrail yang memadai. Hari ini kita akan secara bertahap mendiskusikan satu persatu kejadian di Lakajol Sumedang yang merupakan suatu dokumentasi yang menarik yang bisa kita harapkan